Ya. Ya, inilah suasana sawah besar di tahun 2026 bulan Maret. Sekarang ini tanggal 4 Maret 2026. Ya, masih ada banyak calo ya di sini ya. Cuman calonya nggak seganas zaman dulu. Kalau dulu lebih gila calonya di sini. Ngeri. Saya mau ke Oscar Kawasaki beli kompas rem depan. Iya, makasih Pak ya. Ya, jadi kok zaman dulu nih tahun 90-an, 2000-an, 2000 apa, calonya gila-gila. Ini kayaknya sekarang agak mendingan ya. Nggak seganas zaman dulu. Dulu kalau kita lewat sini pasti orang calo-calo udah nawarin, ayo nyari barang apa gitu kan. Kalau kita mau aja dikerjain. Harusnya barang harganya berapa, sama si calo bisa digetok. Kalau kata nggak jadi bisa jadi ribut. Nah, itulah bangsatnya calo ya. Tapi sekarang ini tumben nih, entah ada perubahan zaman apa gimana ya, saya nggak ngerti. Ya, di mana-mana calo emang brengsek ya, bangsat ya. Saya ingat banget tahun 90-an nemenin teman ke sawah besar itu ya. Calo di mana-mana itu gila. Ya, situasi di bulan puasa ya, lalu lintas nggak gitu rame sih. Ya cukup ramai, tapi nggak sampai yang gila-gilaan ya. Ada depan cukup padat ya, depan cukup padat. Saya mau ke restoran Simpati, moga-moga buka ya, moga-moga. Udah lama sih nggak makan di restoran Simpati itu di depan tuh. Sejak ada pembangunan apa, ada perbaikan parkirnya susah ya. Ini moga-moga parkir ada nih, moga-moga buka ya, Simpati 101 nih. Moga-moga buka nih, moga-moga. Nah, ini parkir di sini nih. Kayaknya buka ya. Parkirnya kemana nih ya? Masukin aja deh.
Saya udah lama banget makan di restoran Simpati 101. Terakhir mungkin saya makan itu entah 2018 atau 2019, pokoknya sebelum pandemi hoax corona ya. Jadi bisa dibilang udah 7 tahun ya saya nggak makan ke restoran itu ya. Udah 6 tahun, 6 sampai 7 tahun deh kira-kira. Gila. Tapi di restoran yang tadi itu ya, Simpati 101, ifuminya enak banget. Itu unik, ifuminya bener-bener paling enak di antara semua restoran yang pernah saya coba. Ifuminya itu garing ya, crispy. Nah, sebentar lagi kita akan melewati Saigon, sebuah tempat yang menawarkan kenikmatan bagi kaum laki-laki, tapi harganya juga mahal. Jadi di mana ada kenikmatan, di situ juga ada harga yang harus dibayar. Ini ada dua ya, satu lagi nih VN Massage. Yang VN Massage saya belum pernah, tapi sepi ya. Kalau Saigon nanti rame. Saya terakhir ke Saigon 2024, udah hampir 2 tahun ya, 1 tahun setengah lah. Ini dia Saigon nih. Ya berhubung mahal, saya nggak berani lagi jadinya. Ya cuma karena penasaran, coba-cobalah sekali-sekali. Tapi gimana pun juga harus dibatasi, karena harganya mahal. Pusing. Ini gimana nih perang nih? Perang Amerika Israel menyerang Iran. Ya Amerika Israel emang bangsat ya. Itu negara setan gitu. Jadi ini perang ini nih bisa merembet ke perang dunia ketiga, ada potensi ya, walaupun belum pasti ya. Tapi ada yang bilang sebenarnya ya perang dunia ketiga itu udah dimulai sejak tahun 2022 yang perang Rusia lawan Ukraina ya. Itu sebenarnya udah masuk di fase perang dunia ketiga. Dan perang dunia ketiga itu bukan cuma sekedar main tembak-tembakan, main bom-bom, main rudal, main apa gitu, rudal balistik apa-apa, nggak cuma begitu aja. Lebih banyak menggunakan teknologi digital, perekonomian, cyber. Jadi banyak aspek nih perang dunia ketiga ini nih. Malah ada yang pengamat ya mengatakan, menganalisa lebih banyak menggunakan apa ya, rekayasa digital apa studio itu yang bom-bom meledak di Iran dan di sekitarnya itu ya. Kayak di airport Dubai di bom, bener mungkin kena pecahan bom sedikit, tapi pecahnya itu nggak sampai bikin itu airport hancur gitu. Jadi seakan-akan kayak didramatisir gitu. Selebihnya menggunakan teknologi studio, menggunakan teknologi digital, entah itu 3D, special effect video. Jadi efek ledakannya itu dibuat seakan-akan besar sekali gitu ya. Padahal kerusakannya itu emang udah di setting. Katanya paling bom gedung-gedung aja nih, gedung-gedung tua yang udah gak kepake di pinggiran kota ya, bukan yang di tengah kota ya, bukan yang di downtown-nya itu ya sengaja dibom, di rudal. Tapi diberitakannya ini berlebihan gitu loh. Nah ujung-ujungnya apa nih intinya nih? Maunya apa nih si elit global ini kan? Bikin rekayasa kayak begini nih. Terus ujung-ujungnya pasti ke New World Order atau pemerintahan dunia itu ujung-ujungnya, dan ekonomi dibejak. Ekonomi makin hancur, bensin makin mahal. Jadi ujung-ujungnya ini ada skenario memeras rakyat dunia, orang-orang di dunia ini yang diperas uangnya.
Udah bensin jadi mahal, minyak mentah mahal, harga kebutuhan pokok jadi mahal gara-gara perang ini kan. Kalau sampai jadi perang dunia ketiga yang benar-benar apa ya, meluas lah istilahnya. Walaupun ini menggunakan teknologi digital, banyak rekayasanya, tetap aja orang-orang di dunia ini kan pasti berpikir perang ini benar-benar real, yang mengakibatkan orang-orang jadi takut, tertekan, takut, ya kan? Udah gitu perekonomian jadi hancur, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah rakyat. Rakyat di seluruh dunia, rakyat di seluruh negara kena imbasnya, terutama di ekonomi itu ya. Nah yang paling berat itu emang orang yang tinggal di Timur Tengah ini. Ya inilah skenario jahat elit global ya. Bener-bener parah tuh elit global emang. Si Trump, Netanyahu, pemimpin Iran, itu semuanya sebenarnya satu kelompok tuh. Satu kelompok Illuminati. Mereka membuat rekayasa perang. Nah yang jadi korban siapa? Ya rakyat. Baik itu rakyat di Iran, rakyat di Israel, rakyat di Amerika. Kan bikin senjata begitu kan butuh biaya besar tuh. Uang pajaknya kena, pajak rakyat ya, rakyat Amerika ya kena ya. Di semua negara jadinya kan jadi kena imbas ya kan. Memang benar-benar elit global ini bangsat ya. Yang dikorbankan itu adalah rakyat. Apa dulu mau rakyat di rakyat dari Amerika, rakyat di Iran, di Israel, semuanya jadi korban.
gila ini siang kosong semuanya sampai sekarang ya, udah bulan Maret nih. Gila itu si Bahlil ya, mana katanya sampai awal tahun dikasih kuota, itu buktinya kok nggak ada. Wah udah bener-bener gak sehat permainannya nih. Permainan goblok, jahat, licik. Aduh. Ya, saya mau ke pasar baru dulu ya. Macet. Waduh, gila gelap.